Selanjutnya kami persilakan Prof. Darmadi Durianto. Terima kasih pimpinan. Juga terima kasih kedatangannya para direksi BUMN Karya. Banyak sudah dikupas. Saya nggak akan banyak mengulang. Yang pertama, sebetulnya ini menyedihkan BUMN Karya ini. Saat 2014 berakhirnya Presiden SBY, itu sampai sekarang 10 tahun, hutang BUMN Karya ini sudah hampir di angka 181 triliun. Naiknya. Dari 2014 ke 2024, Pak Sartono. Ya. Itu naiknya utang BUMN Karya itu 181 triliun. Sampai September 2024. Ini perkembangan utang yang luar biasa. Kemajuan, tapi kemajuannya di utang gitu. Kan saya takut juga BUMN Karya ini menjadi BUMN zombie. Tahu zombie? Mayat hidup bentar. Waskita mendekati itu Pak. Kemarin-kemarin. Masih untung nggak kayak Istaka. Jadi jangan sampai seperti Istaka. Saya tahu kesalahannya kan juga bukan hanya sekedar manajemen, tapi ada mismanagement juga di sana. Kasus Waskita, ya masih ingat saya di rut yang lama. Presentasinya oke, bagus, Pak Destiawan ya. Kesini kan sering kita presentasi bareng-bareng sini. Makanya saya ingatkan di rut ini, ya tolong dijaga ini, ya walaupun belum sepenuhnya pulih, tapi ini udah ada kemajuan. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir, kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini. Betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih. Naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun. Hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak. Tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono. Jadi ini menjadi perhatian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu nanti, tolong tertulis saja karena ini masih banyak yang nanya. Berapa aset Bapak yang bisa dipinjamkan atau bisa di leverage dari BUMN Karya? Kan kita mau masuk Danantara ini. Nah aset-aset BUMN Karya itu kan nanti mau digadaikan atau mau dipinjamkan atau mau di leverage. Itu masih yang tersisa berapa? Jual kan mau dijual misalnya. Saya minta datanya ini, apa saja. Ya. Karena kita Komisi 6 sedang mendata Pak Pimpinan, benar nggak ada 14.000 triliun ini? Ya kan? Benar nggak ini? Karena 14 triliun ini harus dikurangi dengan aset dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu nggak boleh dimasukkan. Nah kita lagi data ini, dari karya-karya ini berapa yang bisa digunakan. Misalnya Waskita Karya, tinggal berapa Pak yang belum diagunkan? Masih adakah aset itu? Ya. Jadi nanti data aja kan, gue jawab satu-satu lama ini. Ya.
nanti aja. Nanti ada yang protes kelamaan kalau saya data satu-satu. Ya, Pak Nasril tuh biasanya tuh. Ya. Maunya panja terus gitu. Ya. Kita setujui lah panja ntar. Perintah Pak Nasril. Jadi itu, nanti aset itu angka dan data mana, nanti masukkan kapan bisa siap, kasih tahu. Ya, dikirim ke Komisi 6. Yang ketiga adalah soal efisiensi, Pak. Ini kan kementerian semua efisiensi. Apa langkah efisiensi yang Bapak lakukan? Yang dipotong 50% banyak. Ya, mitra yang lain banyak. Ini BUMN karya lakukan efisiensi enggak? Kalau saya lihat angkanya kok enggak. Beban umum dan administrasinya masih di situ-situ aja, ada yang naik lagi. Ya, saya enggak kupas satu-satu, tapi masih banyak yang naik. Ya, di tahun 2024 ini, saya megang data hanya sampai September, Pak. Sampai Desember saya belum punya audited. Belum ada kan audited. Saya hanya megang sampai September 2024. Ya? Oh, Bapak sudah ada Adikarya, cepat sekali. Ya. Siapa itunya? Auditornya? Hah? SMR. Oh, RSM. Oke. Ya, jadi itu. Tolong ini efisiensi dijalankan juga, Pak. Ya. Beban administrasi dari Adikarya naik 537 ke 608 M. Padahal sampai dengan September pendapatan Bapak 11,4 menjadi 9,1. Berarti kan nggak ada efisiensi nih, Pak. Masih naik terus. Naik berapa? 70 miliar. Wika dari 729 naik ke 795 miliar. Dan yang lain-lain. Masih kita lihat nggak terlalu ini. Jadi saya mohon yang kedua itu. Yang ketiga, menjelang 2025 ini model bisnisnya seperti apa? Model bisnisnya seperti apa? Apa masih tetap sama dengan yang ada, saling bersaing dengan model bisnis yang sama, marginnya ya ada yang 1%, 3%. Net margin betul kan? Ada yang 1%, 3% karena saling bersaing kan? Yang swasta banyak nggak mau masuk ke sana, bapak-bapak aja berkelahi sendiri ini. Ya. Saya tanya teman saya, Pulau Intan, mau nggak masuk? Nggak mau. Biar aja BUMN itu berkelahi katanya. Ya akhirnya marginnya kan 1% sampai 3%. Ya, saya mencatat bahwa waskita minus 3,6 T dibagi pendapatan minus juga kan Pak. 1% pun nggak ada Bapak. Ya, Adikarya 1% sampai September 92 miliar. Ya. Berantas agak tinggi itu. Nanti dijelaskan modelnya apa berantas 6%. Wika 5%. Utama Karya 3%. Jadi model bisnis apa yang Bapak mau sampaikan ke Komisi 6 supaya bisa mempunyai daya saing tinggi? Apa berjalan seperti ini terus menerus sampai kapan waskita bisa naik lagi, hidup lagi? Kan nggak bisa kita kasih PMN lagi. Nanti Danantara yang suntik jadinya kacau lagi, Pak. Kalau Danantara yang suntik dari Divin kelola langsung suntik Bapak, kacau lagi itu Pak. Danantara cuma dapat duit untuk suntik-suntik BUMN yang sakit nanti. Itu parah Pak nanti Danantara kok kayak gini. Ya. Jadi kita harapkan ada perubahan model bisnis apa sih? Ya. Yang keempat adalah bagaimana kondisi anak-anak usaha sekarang. Ini kita juga nggak jelas kan anak-anak usaha Bapak ini. Apakah sudah setengah hidup, setengah mati? Atau bagaimana? Atau disuapin terus? Jadi saya minta datanya Pak. Ini mohon dengan sangat. Kita harus berubah Pak. Innovate or die. Ada inovasi di dalamnya. Ya. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Ya. Kemudian adalah beberapa
pertanyaan khusus saya, di HK ada aset tidak berwujud 114 triliun. Ini mohon Utama Karya mana? Dijelaskan, Pak. Apa itu tidak berwujud? Hitungnya gimana tuh? Ya kan? Tiba-tiba dengan 114 triliun itu aset Bapak kan tertutup semua. Karena Bapak hitung taruh 114 triliun di sana. Aset tidak berwujud itu. Itu ngitungnya benar atau enggak? Nah ini Bapak nanti bikin tertulis Pak. Kalau nggak bisa jawab. Karena udah siang juga ini. Ya. Wijaya Karya. Ada pendapatan lain-lain yang naik dari 325 miliar ke 5,2 triliun. Pak, itu menyebabkan laba Bapak itu ajaib Pak. Dari minus 0,65 triliun menjadi positif 696 triliun. Ajaib tuh Pak. Dari minus 6,5 triliun tahun lalu, betul nggak Pak? Sekarang sampai September naik menjadi 695 miliar. Tiba-tiba Pak. Karena apa? Karena pendapatan lain-lain ini jadi 5,2 triliun. Ini harus Bapak jelaskan. Makanya Bapak harus jelaskan nih. Ya. Kan perusahaan tiba-tiba dari minus 6,5 bisa untung 696 ini luar biasa Pak. Di tengah kondisi kayak gini. Ini ada permainan apa itu? Window dressing. Hah? Nah, nanti kan dijelaskan supaya kami tahu ini layak nggak dimasukkan. Dulu kan kasus Garuda banyak nggak layak dimasukkan. Ingat nggak? Ya, dipercantik tapi nggak layak dimasukkan. Ini akal-akalan BUMN banyak kayak gini. Ya, tadi dijelaskan gitu. Ya. Kemudian saya mau tahu sekarang pengaruh WUS seperti apa sampai saat ini. Kereta api cepat. Bapak statement ini gara-gara WUS. Ya. Seberapa besar pengaruhnya sih? Signifikan atau enggak? Kemudian ya kan katanya dulu Bapak mengatakan pengaruh WUS cukup besar kepada Wijaya Karya. Sangat. Nah ini alur seperti apa gitu kan. Kemudian ada pinjaman jangka pendek Bapak yang naik dari 5,7 triliun menjadi 21,5 triliun Pak. Wah ini banyak nih Pak. Dari 5,7 triliun menjadi 21,5 triliun. Ini mau dijelaskan buat apa ini Pak? Berantas juga masih ada yang masih harus dibayar beban 1,113 triliun. Nah, ini apa nih Pak? Hal-hal spesifik ini saya minta dijawab Pak nanti. Ya, dicatat kemudian dijawab. Kalau nggak bisa ini langsung nanti tertulis. Waskita Karya ada hutang bank naik 5 triliun. Betul Pak? Dari 1 triliun menjadi 6 triliun. 1,095 triliun menjadi 6,085 triliun. Ya. Sehingga nanti DER Bapak sekarang udah di 8,1. Saya sih hitung sampai September 9,9 kali Pak. Nah, ini DER begitu tinggi, sebetulnya kalau Bapak bisa turn around, hebat Bapak. CEO of the year. Pak. Dengan DER hampir 10 kali. Ya. Sekarang jadi 8 kali lebih ya, masih ya. 8,8 ya. Nah, ini pekerjaan berat Bapak. Kalau Bapak bisa selesaikan ini, Bapak like jadi menteri Pak. Begitu. Jadi saya minta nanti langkah model bisnis. Turn around-nya seperti apa Pak? Terutama Waskita Pak. Turn around strateginya apa nih? Paparkan di sini Komisi 6 kita bikin panja. Tadi kata Pak Nasril. Pak Nasril atau FGD spesifik Pak kita gali. Jangan 5 kayak gini Pak, satu-satu. Saya mau lihat. Yuk punya apa strateginya? Terutama Waskita nih, Pak. Jadi
itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Saya berharap nanti tolong dijawab ya. Karena saya sebentar lagi harus pergi ya, nggak bisa dengerin kalau gini. Maka Bapak bikin tertulis juga nggak ada masalah. Ya, kira-kira begitu. Jadi ingat ya, jangan jadi BUMN zombie nanti Pak. Kayak Istakarya yang sudah dipunahkan, yang banyak itu yang sudah dipunahkan gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Prof. Darmadi, mengkuliti keuangan karya-karya. Selanjutnya